Penatua tertua Taishan adalah darah timur. Saya melihat Suedong mengerutkan kening. Saya tidak memberitahu Anda berapa kali, jangan ikut campur dalam aliansi Tianggu, mengapa Anda selalu seperti ini? Wajah tua Wuchang tak berdaya, aku juga dipaksa. Dipaksa? Siapa yang memaksamu? Darah timur bertanya dengan dingin, tetapi wajah prajurit tua itu tidak berdaya. Kata aliansi itu, jika kita tidak melakukan apa yang mereka katakan, kita akan menghancurkan klan bayangan darah kelaparan selatan kita. Konyol! Darah timur satu jalan napas, tetapi penatua bela diri ragu-ragu, terlalu banyak penatua, masih orang di bawah ini memecahkan. Sui Dongyi tidak berdaya, lalu menatap jurang dan berkata dengan hormat, adik kecil ini, aku kenal Lindi, leluhur tua sekolahmu. Bisakah kamu melihatnya dan berhenti mengejarnya? Jurang itu sunyi, tapi Nangong yang tertekan. Apakah kamu kenal Lindi jika kamu mengenalnya? Dia melakukannya. Pada saat ini, sebuah suara muncul di jurang, dan Sui Dongyi menatap orang yang keluar dengan ragu. Lin Tian menertawakan Sui Dongyi. Pergi ke gua dan bicara. Sui Dong menatap Lin Tian setelah dia tertegun, ini. Apa? Takut padaku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Sui Dong menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut padamu, tapi kenapa aku pergi berbicara di gua? Bukankah kamu bilang kamu kenal Lindi? Iya. Dia memintaku untuk datang kepadamu dan berbicara denganmu secara pribadi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan darah terkejut, apa? Dia memintamu untuk datang kepadaku? Iya. Suara Lin Tian yang ramah, dan orang-orang dari sekte bayangan darah saling memandang, terutama komandan seni bela diri masih salah berkata, siapa? Siapa yang percaya apa yang kamu katakan? Lin Tian menatapnya. Penatua Wu segera menyusut ke satu sisi dan tidak berani menatap Lin Tian. Sui Dong ragu-ragu dan berkata, tolong ikuti saya. Lin Tian berbalik dan menatap Nangong Yan dan yang lainnya. Jangan lakukan apapun tanpa izinku. Iya. Beberapa orang Nangong Yan berkata bersama, dan Lin Tian hanya mengikuti Sui Dongyi ke dalam gua. Nangong Yan penasaran ingin melihat Tian Bing. Saudari Tian, Kaisar Lin apa yang benar-benar Anda kenal? Nenek moyang saya tahu teknik pedang air. Siapa yang bisa membagi ki? Hanya dua dari mereka yang bisa. Siapa? Kaisar Lin dan leluhur Arus, jadi dia pasti tahu salah satunya. Ais menjelaskan hari itu. Nangong Yan iri, saya benar-benar ingin melihat bagaimana desas-desus Kaisar Lin. Aku ingin, tapi kakekku tidak mau mengatakannya. Tian Bing sedikit tersesat, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, saya akan bertanya lebih banyak nanti, dan saya akan membiarkan leluhur memberitahu kami bahwa mungkin saya dapat menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Lindi. Tian Bing menjawab, itu benar. Wanita bertopeng itu tiba-tiba datang dan bertanya, bagaimana dia bisa berhubungan dengan Lindi? Nangong Yan dan keduanya menggelengkan kepala, dan wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, tetapi orang ini berkata bahwa Kaisar Lin memintanya untuk menemukan Sui Dongyi. Ada apa? Jika kami tahu, kami akan melakukannya, jangan bingung di sini. Nangong Yan berkata tanpa daya. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening, pria ini tidak benar-benar tahu bagaimana menghubungi Lindi. Sekarang di dalam gua, Lin Tian melewati susunan demi larangan, dan akhirnya sampai di tempat Sui Dongyi berkultivasi. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, kamu telah terbang ke negeri dongeng. Mengapa menyegel induksi negeri dongeng daripada pergi ke negeri dongeng? Tidak ada keberanian seperti itu. Darah timur itu menghela nafas, tetapi Lin Tian tersenyum-tersenyum, apakah takut bahaya di jalan negeri dongeng? Itu hanya satu alasan. Oh, mengapa lagi? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sui Dongyi tersenyum masam, bertahun-tahun yang lalu, jalan negeri dongeng sebenarnya menjadi lebih berbahaya, jadi kami mencari cara lain untuk pergi ke negeri dongeng. Cara lain? Misalnya, ada beberapa tempat khusus di Xiantai atau Dahangshan, yang jauh lebih mudah daripada Xiandao. Darah timur itu menjelaskan. Lin Tian tidak menyangka negeri dongeng akan menjadi begitu sulit, tetapi Sui Dongyi di satu sisi memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Kamu bilang Lindi punya sesuatu untuk mencariku, apakah itu benar? Apa? Tidak percaya. Darah timur satu senyum masam, Lin Diwan bertahun-tahun yang lalu, pergi dari sini, pergi ke negeri dongeng, bagaimana Anda bisa berhubungan dengannya? Lin Tian tampak tersenyum, dan kemudian sesosok muncul di belakangnya, persis seperti apa dia 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian masih tersenyum pada Dongyi yang berdarah. Apakah kamu ingat aku? Sui Dongyi benar-benar terkejut. Kamu, apakah kamu Lindi? Jika tidak. Lin Tian menertawakan Sui Dongyi, yang matanya bergetar seolah melihat seorang kenalan lama. Kamu, apakah kamu benar-benar Lindi? 10.000 tahun yang lalu, saya datang ke sekte bayangan darah Anda. Pada saat itu, kamu hanyalah murid besar sekte itu. Lin Tian tersenyum pada Sui Dongyi. Blood East beberapa saat yang lalu, ingatan ribuan tahun yang lalu, seluruh orang berlinang air mata. Pada saat itu, klan bayangan darah saya dibantai oleh hewan buas liar selatan, Anda menyelamatkan saya masih ingat. Hewan liar dan ganas di selatan ini belum kembali, bukan?
10.000 tahun yang lalu, ketika kamu melawan, itu akan bersembunyi di daerah terlarang gurun selatan dan tidak pernah keluar lagi. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, tetapi saya baru saja mendengar bahwa ada aula Nanhuang di area terlarang Nanhuang. Ketampilan pemenggalan seperti apa yang ada? Ada apa? Tidak lama setelah kamu pergi, beberapa mantra sihir secara bertahap muncul di area terlarang Nanhuang. Banyak orang pergi ke sana untuk mengambil risiko. Kemudian seseorang menciptakan istana Nanhuang. Di antara mereka, teknik 100 potong berasal darinya. Jelas Sue Dongyi. Lin Tian mengerti dan berkata sambil tersenyum, itulah yang terjadi. Lindi, apakah kamu tahu bahwa kamu kembali kali ini? Sue Dongyi tiba-tiba memikirkan masalah, yaitu dia tidak pernah menerima apapun dari Lindi, jadi dia memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Lin Tian seoke kepalanya dan tersenyum, kecuali beberapa murid saya, murid-murid itu masih belum tahu. Sue Dongyi sangat senang ketika dia tahu, Lindi, jika kamu butuh sesuatu, beri aku perintah. Bahkan jika aku bertarung untukmu, aku akan bahagia. Berjuang untukku? Ya, kamu menyelamatkan hidupku. Tidak peduli apa, Anda adalah dermawan saya. Anda dapat menggunakan saya kapan saja jika Anda membutuhkannya. Darah mendidih di timur. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, saya akan menemukan aliansi Tiangu untuk menyelesaikan akun. Adapun Anda, saya memiliki sesuatu untuk menemukan Anda. Lindi, katakan saja. Saya ingin Anda meneruskan keterampilan bayangan darah 3 wanita di sekolah kami untuk meningkatkan metode dan kekuatan tubuh mereka. Kata Lin Tian. Sue Dong segera menjawab, ini ide kecil. Aku bisa memberimu metode tubuh jika kamu membutuhkannya. Itu tidak baik. Tidak masalah. Saya akan memberikannya kepada Anda. Lagi pula tidak ada yang penting. Sue Dongyi hanya mengeluarkan kulit binatang tua dan memasukkannya ke tangan Lin Tian. Lin Tian tersenyum kecut. Jika saya mengambilnya, bagaimana Anda bisa mewarisinya nanti? Tidak masalah. Kita bisa mewariskannya dari generasi ke generasi. Jika tidak bisa diteruskan, itu tidak mungkin. Darah timur itu, senyum mengatakan. Lin Tian ragu-ragu. Dia membuka kulitnya dan melihatnya satu persatu. Setengah jam kemudian, Lin Tian berkata, saya sudah selesai membacanya. Lebih baik aku mengembalikannya padamu. Selesai? Sue Dongyi sedikit terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa? Meragukan kemampuan saya. Tidak, hanya saja. Baiklah, terima kasih banyak. Sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Lin Tian Xiao memandang Sue Dongyi, tetapi Sue Dongyi ragu-ragu, kamu harus berhati-hati dengan aliansi Tiangu. Mereka telah mengembangkan banyak kekuatan dalam kegelapan. Sejauh yang saya tahu, kuil Nanhuang ini mungkin terkait dengan mereka. Kuil Nanhuang? Ya, mereka menggunakan mantra yang dikumpulkan di area terlarang gurun selatan untuk membuat aula, yang secara khusus memilih 4 talenta, terutama gelar 100 potong dan gelar 1000 potong. Orang dengan gelar berbeda dapat memperoleh mantra yang berbeda, dan mungkin juga tertarik oleh aliansi surga dan zaman kuno. Itulah yang terjadi. Jadi Lindi, kamu harus berhati-hati. Darah timur itu mengingatkan jalan. Lin Tianen berkata, begitu. Terima kasih. Klan bayangan darah kami memiliki sedikit pengaruh di daerah terlarang hutan belantara selatan. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menggunakannya kapan saja. Lin Tian mengerti dan tersenyum, baris itu, jika kamu pergi, aku akan pergi dan melihat-lihat. Darah timur 1N setelah suara dan berbagai untuk waktu yang lama, dan sekarang di istana selatan yang tidak sabar, bagaimana cara masuk begitu lama? Tianbing ragu, apakah tidak apa-apa? Bakar Kingking dengan cara tenang, leluhur seharusnya baik-baik saja. Tapi Nangong Yan dan Tianbing masih khawatir. Adapun murid-murid sekte bayangan darah, mereka mengobrol satu sama lain. Setelah beberapa saat, hari menjadi gelap, seolah-olah akan menarik guntur. Apa yang terjadi? Nangong Yan dan orang lain terkejut, tetapi orang-orang dari sekte bayangan darah juga bingung. Adapun Wu Changlao, mereka ketakutan, iblis kuno surga. Pada saat ini, sosok gelap berdiri di awan dan berkata dengan dingin kepada Wu yang lebih tua, Penatua Wu, sepertinya Anda tidak melakukan apa yang saya minta Anda lakukan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ku bilang, jika kamu tidak bisa membunuh sekelompok orang di Tian Shui Men ini, maka aku akan membunuhmu. Sosok gelap itu tertawa. Pada saat berikutnya, hujan deras di langit. Hujan itu seperti duri. Ketika jatuh ke tanah secara langsung, itu membuat lubang yang dalam di tempat, dan beberapa batu hancur di tempat. Nangong Yan dan yang lainnya gila untuk melawan, sementara banyak orang di sekte bayangan darah terluka parah atau terbunuh di tempat. Hari lintas itu tetapi dengan tergesa-gesa cahaya keemasan melindungi tubuh, lalu terbang ke udara untuk minum, berhenti. Biksu, minggir. Selesai berkata, hujan yang tak terhitung banyaknya terbang ke arahnya. Du Tian memiliki cahaya keemasan untuk melindungi tubuhnya, yang bukan masalah besar. Namun, kekuatannya yang kuat secara langsung mendorongnya ke bawah tanah. Sekelompok semut, kamu tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Membosankan.
Bayangan gelap itu mengolok-olok orang-orang dari sekte bayangan darah. Pada saat ini, Lin Tian keluar dari gua perbaikan darah dan tersenyum setelah melihat bayangan hitam. Saya tidak bisa menahannya. Saya bersedia keluar akhirnya. Kau tahu aku akan keluar, nak? Sosok gelap itu bertanya dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, karena kamu ingin tahu apakah aku sudah mati, tapi aku tidak muncul sepanjang waktu. Anda secara alami khawatir, bukan? Bayangan hitam mencibir. Awalnya, saya masih ingin memainkan Anda perlahan melalui peta gunung, sungai dan langit, tetapi saya hanya memainkan 2 umpan, dan Anda berlari ke daerah sekolah Dao dan tidak pergi, yang benar-benar mengecewakan saya. Apakah itu? Lin Tianxia menghilang dari tempat itu dan muncul di depan awan hitam, sementara Sue Dongyi juga muncul. Dia terbang ke udara dan bertarung dengan Lin Tian berdampingan. Siapa Anda? Blood Istuan menginterogasi, dan bayangan hitam itu tertawa untuk berkata, aku, Aliansi Kuno Hari. Semua orang suka memanggilku Iblis Kuno Hari. Aku tidak peduli hari apa iblis kuno kamu, cepatlah menggulung klan bayangan darah untukku. Darah yang dilihat timur runtuh di mana-mana serta murid yang terluka parah sedang terburu-buru. Bayangan hitam mencibir, aku bilang kamu orang tua, tidakkah kamu melihat situasinya dengan jelas? Situasi apa? Suedong tidak peduli tentang itu, tetapi Heiying tertawa dan berkata, sangat mudah bagiku untuk tidak membunuh sekolah bayangan darah. Itu untuk membunuh anak ini di depanku, dan aku akan membiarkan sekolah bayangan darah dan kamu pergi, atau aku akan membunuhmu dan sekolah bayangan darah. Blood is suara bah, aku dan kalian aliansi lama berjuang sampai akhir, aku tidak akan bermusuhan dengannya. Mengapa? Sosok gelap itu sedikit terkejut, dan pria berdarah itu mendengus, karena dia lebih baik darimu, dia lebih baik darimu, dan lebih baik darimu. Sosok gelap itu segera membeku dan kemudian berkata dengan dingin, apakah kamu berani memarahi tiang dewasa? Bagaimana kalau dimarahi? Sui Dongyi tidak tabu. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan oleh Lin Tian. Pada saat ini, seseorang ingin menjadi musuh Lin Tian, jadi dia tidak sopan. Namun, orang-orang dari klan bayangan darah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa darah timur, tetua tertinggi mereka, akan tersedak oleh aliansi surga dan zaman kuno untuk seorang pria dari gerbang Tian Shui. Sosok gelap itu bersenandung, aku akan membuatmu menyesal nanti. Selesai berkata, awan di udara berubah menjadi tangan besar untuk menggenggam darah Dongyi, dan darah Dongyi berubah menjadi bayangan darah, dan bergerak di sekitar sana. Bayangan hitam itu bersenandung. Lebih banyak awan hitam di udara berubah menjadi tangan yang lebih panjang. Mereka pergi untuk menangkap darah Dongyi satu persatu. Semua orang tercengang, tetapi Lin Tian berdiri di sana, dan ada pusaran air hitam di tubuhnya. Pada awalnya, bayangan itu tidak menyadarinya, tetapi secara bertahap menemukan sesuatu yang salah dengan Lin Tian. Lalu dia berkata dengan dingin, wah, kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membantumu? Setelah Lin Tianxia tersenyum, pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya menghantam awan hitam. Sosok gelap itu segera berteriak dan kemudian memarahi, wah, aku memiliki kemampuan untuk berada di sekolah bayangan darah sepanjang waktu. Kalau tidak, aku akan membunuh sekolah bayangan darah segera setelah kamu pergi. Pada saat berikutnya, awan hitam menyebar, dan orang-orang dari klan bayangan darah ketakutan, terutama ancaman bayangan hitam barusan, yang membuat mereka takut. Sui Dongyi juga tahu bahwa sekte bayangan darah tidak dijamin, jadi dia berbalik dan menatap orang-orang. Mulai hari ini, siapapun di sekte bayangan darah harus mematuhi Tian Shui Men, tahu? Apa? Mereka kaget. Mereka tidak menyangka bahwa bel sekte bayangan Odd akan mematuhi Tian Shui Men dalam sekejap. Apa? Pertanyaan? Momentum kuat Sui Dongyi dilepaskan, dan semua orang segera kembali ke jalan Tuhan, ya. Wu Changlao dan Wang Sui tercengang, tetapi beberapa orang nangong yang ditutup matanya. Adapun wanita bertopeng dan Dutian, mereka bertanya-tanya apa yang dibicarakan Lin Tian dan Sui Dongyi. Bagaimana Sui Dongyi bisa mengirim klan bayangan darah ke orang lain seperti ini? Sui Dongyi kemudian mengumpulkan momentumnya, memandang kerumunan dan berkata, karena orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno dapat menyerang di sini kapan saja, sehingga Anda dapat meninggalkan klan bayangan darah terlebih dahulu, atau pergi ke daerah terlarang gurun selatan dan menunggu panggilan orang-orang dari gerbang Tian Shui. Orang-orang dari sekte bayangan darah saling memandang satu persatu, dan berbisik sampai darah timur berteriak, apakah kamu mendengarku? Iya. Kemudian, para murid dari klan bayangan darah bubar satu persatu dan meninggalkan klan bayangan darah satu demi satu. Namun, Wang Sui memandang Lin Tian dan tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian memberitahunya, pergi ke daerah terlarang hutan belantara selatan juga. Lin Tian tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini untuk melindungi mereka sepanjang waktu, dan itu adalah pilihan yang baik untuk membiarkan mereka pergi. Wang Sui mengambil pesanan dan segera pergi. Akhirnya, hanya ada satu komandan bela diri yang tersisa. Namun, dia berkata dengan tergesa-gesa, iblis itu pasti akan mengejarku untuk membunuh. Darah timur satu jatuh, dan berdiri di depannya putih satu mata, pengecut. Penatua Taishang, Anda tidak tahu. Orang ini meninggalkan jejak pada saya.
Kemanapun aku pergi, dia bisa menemukanku. Penatua bela diri mengeluh. Suedong bingung, lalu pergi untuk memeriksa dan berkata dengan heran, jiwamu memang telah dilacak. Penatua Wu khawatir, tetapi Suedongi berkata kepada Penatua Wu, jika Anda tidak ingin dilacak olehnya, silakan tanyakan kepada leluhur gerbang Tian Shui. Silahkan? Wu Changlao oleng sebentar, dan Suedongi berkata dengan serius, ya, sekarang hanya dia yang bisa membantumu menghancurkan jimat itu. Wu Chang ragu-ragu, dan akhirnya menatap Lin Tiandao. Kamu, bisakah kamu benar-benar membantuku? Apakah kamu memohon padaku? Lin Tian menatapnya dan bertanya, sementara Tetua Wu, untuk bertahan hidup, tolong, selama Anda menyelamatkan saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Apa yang Anda ketahui? Aku akan memberitahumu semua tentang apa yang diminta aliansi untuk aku lakukan dan lakukan. Kata Penatua Wu buru-buru. Suedongi menatap dan berkata, apa yang telah kamu lakukan secara pribadi? Penatua bela diri berkata dengan gelisah, aliansi surga dan zaman kuno meminta saya untuk mendukung iblis pohon untuk mereka. Setan pohon hidup dengan menelan darah hewan, jadi kami membunuh banyak makhluk roh untuk mereka. Dan apalagi? Darah timur wajah, bahwa tetua bela diri mengencangkan jalan, aliansi lama masih membiarkan kita mencari kucing tetapi juga dapat memiliki benda hitam sayap, sepertinya memanggil apa? Kucing terbang. Lin Tian mengucapkan 3 kata ini, dan lelaki tua Wu Chang itu mengangguk, ya, kucing terbang. Lin Tian mengerutkan kening. Kucing terbang adalah sejenis binatang peri, tidak mungkin ada di dunia ini. Tetapi orang-orang dari aliansi mengatakan bahwa mereka telah melihatnya di daerah terlarang hutan belantara selatan, dan kucing itu sangat kuat, tetapi kami tidak pernah menemukannya. Wu Changlao mengatakan apa yang diminta aliansi Tiangwu untuk dia lakukan satu persatu. Mendengar ini, Suedong Yidao berkata, saya telah ditutup, dan saya tidak tahu Anda melakukannya. Tidak mungkin, mereka mengancam kita dengan kelangsungan hidup klan bayangan darah, dan bahkan patriark ditangkap oleh mereka, dan keberadaan mereka masih belum diketahui. Apa? Raja? Ya, cucumu, Tuan Yingqian Suo. Penatua bela diri tergagap, dan Suedong mengerutkan kening, bayangan 1000 tali? Ya, keberadaannya tidak diketahui. Ini mungkin terkait dengan aliansi surga dan zaman kuno, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Wu Changlao mengeluh satu persatu. Suedong ingin terus menegurnya, tetapi Lin Tian berkata, demi menjadi murid sekte bayangan darah, dan demi terobosan Anda, saya akan membantu Anda menghilangkan jimat jejak untuk saat ini. Terobosan? Wu Changlao tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi Lin Tian telah menekan dahinya dengan satu tangan, dan saat berikutnya, simbol hitam muncul di telapak tangan Lin Tian. Begitu Lin Tian mencubitnya, jimat itu dihancurkan, dan kakak laki-laki bela diri itu melihat Lin Tian dengan penuh semangat ketika dia menemukan bahwa dia baik-baik saja. Terima kasih. Blood East menatap, mulai hari ini, kamu tahu, dia suka melihatku, tidak bisa bertarung dengannya lagi, tahu? Ya, saya tidak akan. Penatua Wu mengangguk liar, dan Suedongi memandang Lin Tian. Tidak cocok di sini. Aku akan pergi dari sini dan pensiun ke daerah terlarang gurun selatan. Baiklah, sampai jumpa di sana jika aku punya kesempatan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Suedong segera membawa Wu Changlao dan pergi. Hari salib itu tidak bisa mempercayai cara, Zongmen yang baik, begitu tersebar. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Nangong yang bercanda, bayangan gelap itu begitu kuat, tidak bisakah mereka pergi? Du Tianying berkata, terlalu mengerikan untuk menahan serangannya. Lin Tian bertanya-tanya siapa bayangan itu, sementara wanita bertopeng itu berkata, Iblis Tiangwu, dikatakan bahwa dia adalah salah satu murid terakhir dari kursi Tiangwu. Tidak peduli apakah dia bijaksana atau tidak, selama dia melawanku, aku akan membiarkannya mati pada akhirnya. Mata dingin Lin Tian hilang. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dengan aneh. Menurutmu bagaimana kamu bisa menjatuhkan seseorang? Tidak ada, saya tidak melakukan. Ketika Lin Tian selesai, dia membawa mereka ke PowerPoint ketiga. Tapi Nangong yang penasaran ingin melihat Lin Tian dan berkata, kakak, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang Lindi? Lindi? Ya, kamu baru saja bertanya pada Taishang yang lebih tua dan mengatakan bahwa Lindi ingin mengatakan sesuatu, jadi kamu pasti bertemu Lindi, bukan? Nangong yang berharap untuk menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum. Apakah Anda ingin tahu apakah saya benar-benar dapat menghubungi Lindi? Tidak, Lindi adalah misi yang tak terkalahkan 10.000 tahun yang lalu. Saya sering mendengar dari kakak perempuan Tian tentang perbuatannya. Jadi saya pikir dia pasti sangat kuat, tetapi saya tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara menghubunginya. Nangong yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Tetapi Lin Tian tertawa, cepat atau lambat, dia akan muncul di arena umum aliansi surga dan zaman kuno dan memberitahu dunia bahwa dia telah kembali. Ah, apakah dia akan kembali dari negeri dongeng? Nangong yang menatap, dan Tianbing tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini benar, leluhur?
Ya, ketika kita mencapai arena umum Liga Tianghu, dia akan muncul dan memberitahu dunia bahwa dia kembali. Lin Tian tersenyum. Tianbing segera berharap untuk berkata, mari kita hancurkan peta gunung, sungai dan langit dan sampai ke altar utama. Nangong Yan juga berharap untuk mengatakan, tidak juga. Ketika Kaisar Lin muncul, itu akan sangat mengagumkan. Ketika Lin Tian melihat kedua orang ini, dia tidak bisa menahan tangis dan tawa. Tapi wanita bertopeng itu tidak selingkuh dengan baik. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian dan bertanya, bagaimana Anda menghubungi Lindi? Bukankah itu ada hubungannya denganmu? Sekarang kita dalam kemitraan. Wanita bertopeng itu berkata, sementara Lin Tian Xiao berkata, meskipun kita semua membidik gerbang hantu, apakah Anda dan saya bekerja sama atau tidak masih harus ditentukan? Wanita bertopeng itu langsung tertawa, apa? Apakah Anda masih meragukan saya? Saya hanya tahu bahwa Anda milik Will Sueshan, tetapi saya tidak tahu dari mana Anda berasal, apa yang telah Anda lakukan dan sekolah mana Anda berasal sebelum Anda pergi ke Will Sueshan. Lin Tian memandang wanita bertopeng itu dengan aneh dan berkata sambil tersenyum. Wanita bertopeng itu tersenyum dan berkata, oke, mari kita simpan rahasia kita satu sama lain sampai suatu hari, beritahu saya bagaimana Anda bertemu Lindi, dan saya akan memberitahu Anda asal saya. Lin Tian tersenyum dan berhenti berbicara. Ketika dia sampai di luar sekte bayangan darah, ada mayat di mana-mana. Mayat-mayat ini adalah semua orang yang datang dari pintu utama sebelumnya. Ketika Du Tian melihat ini, dia menarik napas. Ini. Sepertinya bayangan itu kesal untuk sementara waktu dan membunuh mereka semua. Lin Tian tersenyum pahit. Dia senang bahwa dia tidak membawa orang-orang Tian Shuimen, atau mereka akan mati. Nangong Yan berkata dengan sedih, begitu banyak orang meninggal. Tianbing berkata, bayangan itu benar-benar penuh kebencian. Cara hijau menyala tapi tak berdaya, di hadapan orang-orang mengerikan seperti itu, jika orang-orang ini tidak memiliki kemampuan perlindungan diri tertentu, saya afraid sulit untuk bertahan hidup. Mendengar ini, Lin Tian ragu-ragu untuk menatap ketiga gadis itu. Sebaiknya kamu mempelajari teknik bayangan darah dulu. Kami? Sekarang? Nangong Yan Lang selanjutnya, dan Tianbing dengan cara aneh yang bagus, leluhur, kamu mendapatkan teknik bayangan darah? Suedong mengirimku. Lin Tian berkata, sementara Du Tian menarik napas, semua hal berharga ini untukmu. Lin Tian mengabaikan keterkejutannya, tetapi melihat ketiga Nangong Yan, apa kabar? Nangong Yan dan Tianbing tidak memiliki masalah, tetapi Huo Qingqing berkata, jika kita berlatih, itu akan menunda Anda memecahkan pertempuran. Tidak masalah. Kalian bertiga mengolahmu. Saya akan terus memecahkan peta gunung dan sungai. Lin Tianbian berkata, mengeluarkan pagoda, yang merupakan senjata ajaib melintasi langit, dan melintasi langit tiba-tiba tertekan, apakah kamu akan membiarkan mereka memasuki senjata ajaibku? Sekarang milikku. Lin Tian menatap Du Tian dan berkata, kamu adalah perampok. Sekarang ada di tanganku. Jika Anda bisa mengambilnya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Jika kamu tidak bisa, itu milikku. Lin Tian menertawakan Du Tian. Ketika Du Tian mendengar kata-kata Lin Tian, dia sangat tertekan. Jelas itu milikku. Mengapa saya harus bertaruh dengan Anda? Bagaimana menurutmu? Lin Tian menertawakan Du Tian, dan Du Tian mengambil kesempatan untuk mengendalikan pagoda, tetapi pagoda itu berdiri di telapak tangan Lin Tian, tidak bergerak. Du Tian khawatir. Dia terus beroperasi di sana, tetapi dia tidak bisa kembali. Tampaknya dia benar-benar diserap oleh Lin Tian dan berkata, apa yang telah kamu lakukan untuk itu? Kamu tidak peduli apa yang aku lakukan, kamu hanya perlu tahu. Jika kamu menyerah sekarang, aku tidak akan mengembalikannya kepadamu untuk saat ini. Pinjamkan padamu untuk saat ini, dan kamu harus membayarnya kembali padaku nanti. Du Tian berkata dengan muram ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya kembali sekarang. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Selesai berkata, Lin Tian membiarkan Nangong Yan 3 orang masuk ke menara, tetapi juga di menara, Lin Tian memberikan keterampilan bayangan darah kepada 3 orang satu persatu. Setelah semuanya selesai, Lin Tian meminta ketiga pria itu untuk berlatih di dalam, dan Lin Tian keluar dari menara, menyingkirkan menara itu, dan kemudian pergi dengan angkuh. Seberangi langit tetapi tertekan, ambil senjata ajaibku, juga jangan ucapkan terima kasih. Tetapi wanita bertopeng di tempat itu tidak bisa menangis atau tertawa, sementara Lin Tian terus berjalan dengan caranya sendiri sampai 3 hari kemudian, dia datang ke kota tempat PowerPoint ketiga berada. Kota Nanlei, Lin Tian menatap gerbang kota sebentar, tetapi Du Tian tidak mengerti, wah, ini kota Nanlei, ibu kota prefektur Nanlei yang terkenal, Nanhuang. Terkenal? Omong kosong, akankah ada guntur di langit di sini, tapi itu sangat kecil. Hampir tidak berpengaruh pada keadaan terbang dan sansian. Tapi bagi mereka yang melintasi perbatasan perampokan, mereka bisa mencoba rasa guntur di sini, kalau mereka melintasi perbatasan perampokan nanti. Hari feri itu menjelaskan sebuah jalan. Lin Tian tidak menyangka ada tempat lain seperti ini, tetapi yang membuatnya semakin penasaran adalah ada orang biasa di kota, yang tidak memiliki kultivasi sama sekali.
Selain itu, hanya ada 4 jenis orang di sini. Ada 4 jenis non-budidaya, melintasi wilayah yang dijarah, Sanxian dan wilayah yang melonjak. Lin Tian tidak bisa tidak bertanya-tanya dan berjalan ke kota, dan penjaga kota tidak menghentikan Lin Tian, tetapi membiarkannya masuk. Kali ini sangat sederhana, tidak ada yang berhenti. Lin Tian malah merasa agak tidak pada tempatnya, dan Du Tian melihat bahwa tidak ada yang berkelahi, dan dia merasa lega, sangat bagus untuk bersikap ramah dan menghasilkan uang. Kamu takut aku akan membunuhmu? Lin Tian menertawakan Du Tian, tetapi Du Tian menarik wajahnya. Apakah kamu masih membunuh beberapa orang? Katakan, kapan kota Nanlei ini muncul? Kapan itu muncul? 10.000 tahun yang lalu, seharusnya tidak ada kota Nanlei. Lin Tian tidak memiliki kesan ini sebelumnya, tapi kali ini dia berkedip, 10.000 tahun yang lalu. Ya, ada pertanyaan. Bagaimana saya tahu apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu? Selain itu, kota Nanlei menjadi ciutamati dari ibu kota negara bagian Nanlei. Itu juga masalah bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak mengerti jika Anda ingin bertanya kepada saya. Senyum lintas hari itu untuk dikatakan. Apa yang Anda inginkan? Lin Tian menatap senyum lucu Du Tian, dan Du Tian melihat senyum Lin Tian dan segera berjaga-jaga. Kamu tidak akan membersihkanku, kan? Aku tidak menjemputmu, tapi aku bisa menjemput orang lain. Lin Tian selesai, dan mulai pergi ke sumber kekuatan. Du Tian segera mengikuti, bergumam, jangan bunuh lagi, itu tidak baik untukmu. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi wanita bertopeng di satu sisi tertawa getir. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang begitu membosankan, berteriak untuk tidak membunuh orang setiap hari? Bukankah baik memiliki lebih sedikit pembunuhan dan lebih banyak kedamaian dan toleransi di dunia ini? Du Tian berkata kepada wanita bertopeng itu. Lalu aku bertanya padamu, ada seorang pembunuh, kamu tidak membunuhnya, tetapi dia akan membunuh banyak orang. Pada saat ini, apakah Anda ingin meninggalkan pembunuhnya sendirian atau membiarkannya membunuh? Aku akan menghentikannya. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengikutinya sepanjang hidupmu? Tanya wanita bertopeng, yang segera bergegas melintasi langit, saya meninggalkan kultivasinya. Jika prestasinya ditinggalkan, mereka dapat dibangun kembali. Du Tian tidak bisa langsung mengikuti pertanyaan wanita bertopeng itu, jadi dia hanya bisa melihat Lin Tian. Siapa yang kamu bawa? Seperti Anda tahu cara bertarung dan membunuh setiap hari, tetapi Anda tidak tahu. Apa gunanya mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengalahkan, dan kamu tidak bisa berbicara tentang orang? Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Du Tian sangat marah sehingga dia akan meledak, dan kemudian langit mulai turun hujan di mana-mana. Kota ini sangat aneh. Tidak ada arai yang membuat hujan ringan turun satu persatu. Beberapa manusia mulai berlarian, mencari tempat berlindung, sementara beberapa biksu terus berjalan di tengah hujan, seolah-olah mereka menikmatinya. Tetapi pada saat ini, guntur langit jatuh dari udara dan memercik pada beberapa orang yang merasakan guntur langit di tempat. Guntur ini jauh lebih lemah daripada penyeberangan, jadi ini semacam pengalaman bagi sebagian orang. Tetapi tidak masalah bagi Fei Shenjing dan Sanxian, tetapi Lin Tian tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di kota. Lihat. Ini guntur di tengah hujan. Ini kuat. Du Tian menunjuk sekeliling dan berkata. Lin Tian tidak berbicara, tetapi fokus pada awan di udara, melihat situasi aneh di kota, dan kemudian terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, Lin Tian datang ke suatu tempat bernama Lei Gefang, dan Lin Tian berencana untuk masuk. Du Tian segera menariknya dan berkata, apakah kamu bercanda? Apa yang terjadi? Apakah kamu tahu di mana Lei Gefang itu? Langit silang itu untuk bertanya, dan Lin Tian dengan cara aneh yang bagus, apa yang istimewa? Lei Gefang adalah tempat sekelompok ahli berkumpul. Selain itu juga merupakan tempat paling kuat di Tianlei. Jika orang luar ingin masuk, mereka harus setuju dengan pemimpin Lei Gefang sebelum masuk. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai invasi, dan kemudian ia akan diburu. Du Tian menjelaskan. Lin Tian tersenyum pahit, saya tidak takut pada aliansi Tiangu, tapi saya akan takut akan hal itu. Setelah itu, Lin Tian mengabaikan Du Tian. Du Tian tahu bahwa Lin Tian pasti harus membunuh beberapa orang. Dia khawatir. Jadi dia maju dan berkata kepada penjaga gerbang, semuanya, dia jenius. Jangan main-main dengannya, atau dia akan membunuhmu. Orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya jenius, tetapi pada saat yang sama mereka bangga. Sekarang seorang bikhu mengatakan bahwa seorang pria yang melintasi perbatasan perampokan akan membunuh mereka, yang membuat mereka marah di tempat. Tiba-tiba, lebih banyak orang keluar dari pintu, dan satu persatu melonjak ke perbatasan dan penguasa Sanxian. Saya tidak bermaksud merangsang Anda, saya bersungguh-sungguh, katanya. Wanita bertopeng di satu sisi tersenyum dan berkata, jika Anda tidak mengatakan tidak apa-apa, Anda akan menertawakan mereka. Apakah saya? Saya mengatakan yang sebenarnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Menyeberangi hari mengembalikan wajah menjadi bodoh untuk memaksa jalan. Napas orang-orang itu menyebar, dan semakin mereka mendengarnya, semakin marah mereka. Beberapa orang masih memelototinya, seorang pria yang ingin membunuh kita ketika melintasi wilayah yang dijarah.
Anda berhalusinasi, biksu. Beberapa orang juga berkata, bersihkan mereka, beri mereka warna, biarkan mereka tahu mengerikan kami. Aku tidak menakut-nakuti kalian, katanya. Benar-benar tidak mudah baginya untuk bertarung melawan Liga Tiang'u. Kamu Niang, biksu bau, dia melintasi batas perampokan, masih bisa membandingkan makhluk abadi. Itu benar, kamu buka mulutmu, ayo bunuh dia dan sobek mulutmu. Saya adalah sekte Buddha dari surga Nanhuang. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Dia berkata. Melintasi langit? Batu bau itu beberapa orang terkejut, tetapi beberapa orang tidak mempercayainya. Bagaimana dia bisa menjadi batu yang bau? Wajah Dutian penuh dengan luka dalam saat ini. Dia tidak tahu apakah harus mengakuinya atau tidak. Jika dia mengakuinya, itu berarti dia bau. Tetapi jika dia tidak mengakuinya, orang-orang ini tidak mempercayainya. Lihat, biksu kecil itu diam. Saya takut. Pada saat yang sama, salah satu dari mereka bahkan tersenyum pada biksu kecil itu. Aku tidak peduli apakah kamu melintasi langit atau tidak, tapi aku ingin mencoba orang ini melintasi penjarahan. Saya akan melihat apakah Anda mengatakan itu sangat kuat. Selesai berkata, orang itu pukulan turun, dianggap bisa mengenai Lintian, siapa tahu Lintian tubuh samping, sisi lain memukul kosong. Sebaliknya, mereka menggoda pria yang tidak memukul Lintian, bahkan bercanda, apakah kamu sudah melepaskan airnya? Pria itu bingung, tetapi dia masih tidak menggunakan tinju lain, jadi dia menggunakan sihir. Tetapi sebelum sihir digunakan, semua orang melihat Lintian mendatangi pria itu dan menatapnya. Apakah kamu masih di sini? Pria itu melihat Lintian, yang tiba-tiba mendatanginya dari beberapa langkah jauhnya, dan segera berkeringat di dahinya, hatinya ketakutan, begitu cepat. Tapi dia lega. Untungnya, dia tidak membunuh siapapun. Tapi suaranya masih jatuh. Lintian mendorongnya dengan satu tangan, dan pria itu dipukul langsung dan dipukul di tengah kerumunan. Banyak orang kewalahan dan segera membangkitkan kemarahan publik. Lintian mengabaikan mereka dan masuk ke dalam selangkah demi selangkah. Mereka semua melakukan kerusuhan dan minum, bunuh dia. Jangan impulsif, katanya. Tetapi orang-orang itu maju satu persatu, hanya beberapa putaran kemudian, semuanya jatuh ke tanah, terutama Lintian. Ketika Lintian dikosongkan, ada pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika mereka memukul orang-orang itu, ada berbagai macam teriakan. Akhirnya, mereka lebih suka berbaring di tanah daripada bangun, karena bersama-sama, mereka akan diserang oleh kehancuran virtual Lintian. Semua turun? Lintian meliriknya, dan ada orang di mana-mana, dan mereka semua terbaring di tanah, terlihat sangat rapi. Tapi Dutian menatap mereka dan berkata, semuanya sudah dikatakan. Dia tidak sederhana. Lihatlah dirimu dan berpikir bahwa terbang dan jatuh ke keabadian sama menakjubkannya. Semua orang berbisik secara pribadi, siapa orang ini? Jika saya tidak salah, itu pasti leluhur Tian Shuimen, Lintian, yang telah membuat banyak keributan baru-baru ini. Apa? Apakah Lintian yang menentang aliansi Tiang'u? Ya, pasti, atau siapa yang memiliki kekuatan? Semua orang ketakutan. Banyak orang gemetar. Jelas bahwa reputasi Lintian telah didengar oleh mereka. Lintian mengabaikan orang-orang ini, tetapi terus berjalan masuk. Setelah beberapa saat, dia diblokir oleh sebuah pintu. Lintian hendak menyerang pintu ketika seorang pria paruh-baya dengan baju besi biru keluar. Saya melihat pria ini masih memegang kapak di tangannya, membawanya di bahunya, menatap Lintian dengan dingin dan berkata, kamu adalah Lintian yang sombong. Ketika mereka melihat pria ini, mereka segera bangun satu persatu, dan seseorang naik dan mengeluh, Penatua Lei, orang ini sangat sulit diatur. Kamu harus merawatnya dengan baik. Dutianse mendatangi pria itu, memandangnya dari atas ke bawah, dan bertanya, kamu adalah Lei Bafeng yang bisa mengendalikan petir? Mulut Lei Bafeng terangkat. Kamu memiliki mata, kamu mengenaliku sekilas. Siapa yang tahu bahwa Dutian berkata, saya tahu Anda kuat, tetapi Anda masih bukan lawannya, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia, atau Anda akan jatuh seperti sebelumnya. Tidak apa-apa Dutian tidak berbicara, tetapi begitu dikatakan, alis Lei Bafeng berkerut dan wajahnya jelek. Dia mengambil kapak di tangannya, dan kemudian guntur menggelinding di atasnya. Wanita bertopeng yang melihatnya tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Orang ini, lebih baik tidak bicara. Namun, Dutian tertegun, dan buru-buru mencoba membujuknya, sementara Lei Bafeng berteriak, mari kita lihat bagaimana saya bisa membunuhnya. Setelah itu, semua orang bersorak. Jelas, semua orang mengira Lei Bafeng kuat, tetapi Lintian mengabaikannya dan malah mempelajari gerbang batu di depannya. Lei Bafeng melihat Lintian berani mengabaikan dirinya sendiri dan menatapnya, wah, beraninya kamu mengabaikanku? Jangan ganggu aku. Lintian berkata, letakkan satu tangan di Shimen, siap menyerap kekuatan Shimen. Tapi Lei Bafeng mendengus dan melempar kapak. Semua orang tahu bahwa jika Lintian tidak bisa melarikan diri, dia akan mati. Melintasi langit tetapi jalan tak berdaya, selesai, memprovokasi dia, harus membunuh lagi. Pada saat ini,
Kapak berhenti secara otomatis di tepi hutan, dan Lei Bafeng tertegun, dan dia meningkatkan kekuatannya untuk mengendalikan kapak. Tapi tidak peduli bagaimana Lei Bafeng mengendalikannya, dia tidak bisa membiarkan kapak bergerak maju setengah langkah, yang membuatnya marah. Sialan. Kemudian Lei Bafeng memusatkan guntur dan kilat, dan kemudian guntur itu dialiri listrik menjadi pusaran. Orang-orang berseru, beberapa orang juga memuja, angin Lei Changlao dan telapak tangan guntur, sangat kuat. Ini bukan kombinasi angin dan guntur. Jika Anda mengambil satu tangan, Anda tidak akan mati atau cacat. Beberapa orang menderita demensia. Tapi Dutian menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut mati. Lei Bafeng sangat gembira dan berkata, wah, saya menyarankan Anda untuk segera menyerah, atau Anda akan berpisah jika saya mengambil yang ini. Kamu telah menyinggung perasaanku. Lin Tian mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, lalu berbalik dan menatap Lei Bafeng. Lei Bafeng melihat Lin Tian berani menghadapinya dan mencibir padanya, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati. Sebuah telapak tangan keluar, angin dengan guntur, kuat, dapat menghantam benda langit hutan. Lin Tian bukan apa-apa, tetapi juga melihat, cangkang, yang tidak menemukan efek, berkata, benar-benar sampah. Apa? Sampah? Lei Bafeng sedang terburu-buru, tetapi para penonton ingin tahu tentang perlawanan Lin Tian. Tapi Dutian berkata, aku sudah memberitahumu apa yang tidak bisa kamu lakukan tentang dia. Lebih baik menyerah secepat mungkin, karena tidak ada yang terjadi, atau tidak baik bagimu untuk bertarung dan membunuh lagi nanti. Lei Bafeng menatap Dutian. Berapa lama bertele-tele? Aku untuk kebaikanmu. Dutian tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Lin Tian, jadi dia harus membujuk orang-orang ini untuk tidak menyinggung Lin Tian. Tapi semakin Lei Bafeng mendengarnya, semakin tidak bahagia dia. Dia bersenandung, saya dalam situasi yang sempurna. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa membunuhnya. Selesai berkata, Lei Bafeng menyatukan angin dan guntur kali ini, lalu angin yang lebih besar dan pusaran guntur muncul, dan menatap Lin Tian, wah, jika kamu memiliki kemampuan, jangan bersembunyi. Aku tidak akan bersembunyi. Saat Lin Tian berjalan, dia menatap Lei Bafeng, lalu pada teknik angin dan telapak tangan guntur. Dia berkata pada dirinya sendiri, teknik telapak tangan ini menarik. Lei Bafeng tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi menatap Lin Tian dan berkata, wah, apakah kamu ingin menyerah? Saya pikir Anda yang menyerah. Lin Tian selesai mengatakan itu, dia dikelilingi oleh banyak pusaran hitam, tetapi Lei Bafeng melihat pusaran hitam Lin Tian, tetapi dia tidak peduli. Apa? Berapa banyak manta rusak yang ingin kamu sakiti untukku? Rusak. Lin Tian tampak tertawa, tetapi para penonton ketakutan. Karena serangan aneh inilah yang membuat mereka tidak nyaman, seseorang berkata, Lei Changlao, hati-hati, orang ini mengerikan. Seberapa mengerikan itu? Itu hanya persimpangan perbatasan. Tidak peduli seberapa kuat sihirnya, itu tidak dapat digunakan. Lei Bafeng tidak menganggap serius Lin Tian. Satu sisi hari tetapi gila tak berdaya menggelengkan kepalanya, bodoh, sangat bodoh. Lei Bafeng mengabaikan langit silang ini, tetapi terus menatap Lin Tian, dan kemudian tangannya gila untuk mengumpulkan kekuatan, nak, lihat kekuatanmu, atau kekuatanku. Ketika serangan Lei Bafeng keluar, kehancuran virtual Lin Tian telah melewati dan jatuh di depan Lei Bafeng satu demi satu. Lei Bafeng menjerit dan jatuh ke tanah dan kejang-kejang di tempat yang sepertinya sangat tidak nyaman. Para penonton takut menjadi konyol. Lin Tian mudah menerima angin dan guntur itu, sampai menghilang, Lin Tian pergi ke Lei Bafeng. Semua orang di sekitar segera mundur dan tidak berani mendekati Lei Bafeng. Lei Bafeng terluka parah. Dia juga meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya. Cepat, singkirkan dia. Tapi sekarang tidak ada yang berani naik, beberapa orang masih berinisiatif untuk terus berbaring di tanah satu persatu, di sekitar saat sepi. Hanya Dutian yang menatap Lei Bafeng dan berkata, mengapa kamu tidak mendengarkanku? Saya harus memprovokasi orang lain. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Lei Bafeng dalam keadaan panik saat ini. Dia tidak berminat untuk mengelola Feri. Dia hanya bisa membiarkan dia membicarakannya, sementara dia sendiri menatap Lin Tian. Saya, pemimpin kabinet kami sangat kuat. Lin Tian tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di dahi Lei Bafeng dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu berasal dari teknik telapak tangan ini? Lei Bafeng ingin membicarakannya dengan santai, tetapi ketika Lin Tian mengenai segel jiwa, Lei Bafeng tahu bahwa dia telah diambil oleh Lin Tian. Katakan. Lin Tian menatap Lei Bafeng dan berkata, tetapi Lei Bafeng berkata dengan gugup, kami adalah rahasia utama Lei Gefang. Hanya penatua dan Tuhan yang memiliki kesempatan untuk menghubungi. Aku bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? 1. Tablet batu, dibawa oleh pemimpin kabinet, mari kita pelajari. Lei Bafeng panik. Ketika Lin Tian mengerti, dia berkata, istirahatlah yang baik. Dengan itu, Lin Tian berjalan ke gerbang batu, dan Lei Bafeng duduk di satu sisi, tetapi wajahnya rumit. Orang-orang di dekatnya berbaring di sana, tidak tahu harus berkata apa. Tapi Dutian mendatangi Lei Bafeng dan bertanya, apa yang dia lakukan padamu? Apakah ada hubungannya denganmu?
Lei Bafeng memelototinya, dan Dutian harus berkata, aku mengingatkanmu, tapi kamu tidak percaya padaku. Lei Bafeng tertekan, tetapi dia tidak berdaya. Dia menatap, keluar. Dutian menghela nafas, jika kamu tidak mendengarkanku, kamu akan kalah di depanmu. Lei Bafeng terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan Lin Tian membuka gerbang batu saat ini. Saat ini, sekelompok orang dikelilingi oleh pilar batu. Ada guntur yang tak terhitung jumlahnya di pilar batu. Guntur ini akhirnya diberikan kepada sosok ketiga oleh kekuatan yang diubah dari pilar batu. Siapa Anda? Orang-orang itu berbalik satu demi satu dan menatap Lin Tian, sementara pemimpin, dengan jubah ungu, punggung di kedua tangan, menatap Lin Tian dengan dingin. Tetapi Lin Tian menyapu kerumunan, saya hanya membutuhkan gambar ini. Adapun kamu, jika kamu ingin hidup, kamu bisa pergi sekarang. Ketika mereka mendengar suara Lin Tian, mereka sangat marah satu persatu. Beberapa dari mereka berteriak, wah, ketika saya mengembara di hutan belantara selatan, kamu belum lahir. Wah, jadilah menarik, keluar dari sini. Jangan ganggu kami, nak, atau kami akan membunuhmu. Orang-orang ini sangat gila satu persatu, tetapi Lei Bafeng masuk dan menatap mereka. Kemudian dia berkata, penatua, dia adalah leluhur Tian Shuimen, Lin Tian. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang dibutakan. Jelas, orang-orang ini pernah mendengar tentang mereka, jadi nada suara mereka menjadi lebih lemah dan momentum mereka sangat melemah. Tapi pria berjubah ungu ini, yang juga penguasa pavilion, memiliki wajah yang serius. Saya tidak peduli siapa Anda. Ini tempatku. Anda tidak diterima. Aku tidak tertarik dengan tempatmu, tetapi jika kamu bekerja untuk aliansi, aku harus mengurusnya. Kata Lin Tian. Pemimpin kabinet menatap, nak, jangan terlalu gila, atau kamu tidak akan tahu bagaimana mati. Lin Tian tidak memperhatikannya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Orang-orang itu mengambil inisiatif untuk menyingkir, dan pemimpin pavilion melotot, bukan aku yang membuatmu takut. Pilar batu ini disebut tablet batu Tianlei. Itu dapat menyerap Tianlei dan melepaskannya pada saat yang sama. Kekuatan Tianlei, apalagi Anda, adalah kami tidak bisa menahannya. Jadi sebaiknya kamu tidak menyentuhnya. Tapi Lin Tian telah datang ke pilar batu dan meletakkan tangannya di atasnya. Orang-orang itu mengira Lin Tian gila. Bagaimanapun, pilar batu Tianlei adalah keberadaan yang sangat mengerikan, dan pemimpin kabinet bahkan takut, pilar batu ini telah mengumpulkan kekuatan ribuan tahun dalam ribuan tahun ini, jika Anda tidak ingin dihancurkan, Anda harus berhenti. Lin Tian menutup matanya dan menahan guntur di tubuhnya. Ketika guntur menghantam gunung, cangkang buah, retakan keempat dari cangkang buah berkedip sepanjang waktu. Tidak terlalu lemah. Lin Tian tertawa di dalam hatinya, sementara para penonton saling memandang. Pemimpin pavilion mendapatkan kembali ketenangannya. Adapun orang-orang yang tergeletak di tanah di luar, ketika mereka melihat situasi di dalam, mereka semua berteriak. Tapi Dutian mendekatinya, berdiri di tepi Lin Tian, dan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, lalu bertanya, apakah kamu tidak merasakannya? Lin Tian tiba-tiba membuka matanya, mengangkat mulutnya dan meletakkan tangan kirinya di bahunya. Dia menggigil pada saat itu, dan rambutnya melayang, wajahnya hitam goreng, dan pakaiannya terbakar. Seluruh pria itu seperti disambar petir, dengan cerobong asap masih di mulutnya. Ketika Dutian selesai berbicara, dia dengan cepat membuka pelindung cahaya keemasan dan mundur. Namun, para tetua saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Pemimpin kabinet berkata dengan dingin, wah, saya tidak peduli jika Anda takut, sebaiknya Anda melepaskannya, atau kita akan mulai. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya, atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lin Tian berbalik untuk menatap mereka. Penguasa pavilion ketakutan, tetapi ketika dia memikirkan penjelasan iblis kuno, dia hanya ingin menggigit giginya, kalau begitu kami akan bertarung denganmu. Seberangi langit segera untuk berhenti, semua orang, jangan impulsif. Minggir. Tuhan berteriak, dan pria itu berkata, aku tahu kamu kuat, tetapi dia tidak mudah, dan kalian berdua pasti menderita kerugian jika kamu bertarung. Saya banyak orang, tetapi juga semua ahli, saya tidak percaya dia bisa menahan serangan kami. Pemimpin kabinet berkata dengan percaya diri. Tetua lain berpikir itu masuk akal, jadi mereka mulai mengumpulkan kekuatan mereka satu persatu, dan Dutian berkata dengan muram, mengapa kamu tidak bisa jujur satu persatu? Apakah saya akan berbohong kepada Anda? Orang-orang ini tidak peduli dengan Dutian, tetapi Dutian ingin menghentikannya, tetapi keterampilan mengikatnya tidak berguna bagi para ahli ini. Dia hanya bisa bekerja di sana dengan tergesa-gesa. Kamu dipukuli nanti, jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Orang-orang itu memperlakukannya sebagai orang gila dan menyerang Lin Tian satu persatu. Lin Tian muncul dengan palu. Palu ini dapat mengumpulkan guntur dan kilat. Saat palu memegangnya, kekuatan yang terkandung dalam pilar batu Tianlei akan diteruskan ke palu melalui tubuh. Untuk sesaat, palu itu berenang dengan kilat ungu, dan Lin Tian tersenyum aneh, efek ini sangat bagus.
Sebelum kerumunan menyadarinya, Lin Tian melemparkan palu ke arah mereka, dan guntur dan palu yang kuat terbang sejenak, menghasilkan dampak yang sangat besar, dan langsung mengenai para tetua dan pemimpin kabinet. Bang-bang, satu persatu dipukul di dinding, sampai jatuh, satu persatu terluka parah, menatap Lin Tian dengan ngeri. Lin Tian tersenyum. Dia menyingkirkan palu, dan wanita bertopeng itu terkejut. Senjata ajaib apa itu barusan? Tapi Du Tian menatap orang-orang itu satu persatu dan berkata, aku akan memberitahumu, kamu tidak percaya padaku. Bagaimana dengan ini? Pemimpin kabinet berdiri dengan susah payah, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar, hampir seluruh jiwa akan dipukuli untuk terbang. Dia memandang Lin Tian dengan ngeri, kamu. Lin Tian tertawa, apakah kamu ingin mencoba lagi? Para tetua takut untuk segera pergi, dan semua orang di luar tercengang dan ingin tahu tentang apa yang sedang terjadi. Pemimpin kabinet menggertakkan giginya. Kamu, tunggu. Setelah itu, pemimpin pavilion dengan cepat menghilang dari tempat semula, seperti kilatan petir. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi matanya terus tertuju pada pilar batu Tianlei. Sampai Tianlei di pilar batu Tianlei menghilang, Lin Tian menarik kulit ketiga dari bawah, dan kemudian mengumpulkannya. Lin Tian sangat tertarik dengan pilar batu Tianlei ini, jadi dia berencana untuk mengambilnya, tetapi menemukannya mengambang di sana. Tidak peduli bagaimana ia bergerak, itu tidak dapat dipindahkan. Aneh bagaimana pilar batu guntur langit dipasang di sini. Lin Tian bingung, tetapi Du Tian datang dan berkata, wah, kamu tidak akan memindahkan ini, kan? Ada pertanyaan? Aku tidak meledakkannya. Itu jatuh dari langit bertahun-tahun yang lalu dan kemudian menghantam di sini. Lalu ada guntur di kota. Jadi itu juga disebut jarum Dinglei. Lin Tian ragu, jarum Dinglei. Ya, konon ada di sini. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Hari Feri itu menjelaskan jalan, tetapi Lin Tian mengetuk beberapa kali, bahkan menggunakan untuk menahan semua hal agar tidak bisa bergerak, harus menyerah, sepertinya, baru bisa penelitian nanti. Dengan itu, Lin Tian berbalik dan pergi, tetapi Du Tian berteriak kepada orang-orang di luar, pergi, jangan dekat-dekat dengannya, dia akan membunuh orang. Orang-orang itu buru-buru bersembunyi jauh dari Lin Tian, yang tidak bisa keluar dari sini. Saya senang saya tidak membunuh siapapun. Tapi saat ini di gerbang kota, pemimpin kabinet muncul lagi, dan kali ini dengan sekelompok penjaga. Pemimpinnya masih mengenakan baju besi petir, dan Du Tian mengerutkan kening, gubernur kota Nanlei. Pemimpin kabinet menunjuk ke pria berbaju besi petir dan berkata, ya, dia adalah ibu kota negara bagian di sini, Lei Yunfeng, kakak laki-laki saya. Lei Yunfeng, sangat kasar, dan membelai janggutnya dengan tangan kanannya, nak, aku akan keluar untuk membunuhmu jika aku tidak merusak bangunan di kota. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Du Tian sedang terburu-buru. Dia memandang Lei Yunfeng dan pemimpin pavilion dan berkata, saya menyarankan Anda untuk membawa orang pergi dengan cepat, atau dia akan membunuh Anda ketika dia benar-benar cemburu. Penguasa pavilion melotot, Biksu Bao, kami juga mampu. Apakah itu tidak cukup? Hari itu untuk memikirkan tepat setelah Lei Gefang jalan mendesak. Baru saja, Lei Shizu membantunya, tapi tidak di sini. Aku akan melihat bagaimana dia bertarung melawan kita. Pemimpin kabinet berkata dengan bangga. Anda. Du Tiandu hampir dibunuh oleh penguasa pavilion ini, sementara Lei Yunfeng memegang tangannya erat-erat, dan kemudian ada guntur di kepalanya. Teknik angin dan guntur ini lebih kuat dari itu sekarang. Lin Tian sangat tertarik dengan hal ini. Lei Yunfeng itu menatap Lin Tian, nak, jika kamu tidak ingin mati, berikan aku palu itu sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu. Apa? Seperti palu saya. Lin Tian tersenyum. Lei Yunfeng berkata dengan dingin, ya, berikan aku palu. Aku bisa mengampuni hidupmu. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan pemimpin kabinet menatap Lin Tian Dao, nak, jangan berpuas diri. Jika kamu memiliki kemampuan untuk datang lagi, kakak laki-lakiku yang tertua akan membunuhmu kali ini. Saat berikutnya, Lin Tian pergi, dan muncul di belakang Lei Yunfeng. Apa yang Anda cari? Lei Yunfeng sudah merasakan bahwa dia meninggalkan posisi aslinya dengan cepat. Namun, pemimpin kabinet, karena cedera seriusnya, lambat dalam respons, dan seluruh orang lambat. Sudut mulut Lin Tian terangkat, dan pedang iblis darah menyilang. Pemimpin pavilion terkejut, tetapi sudah terlambat. Pedang itu memotong salah satu lengannya. Tidak hanya itu, pusaran air hitam Lin Tian melintas, tetapi pemimpin pavilion sedang terburu-buru dan berteriak kepada Lei Yunfeng, saudaraku, tolong aku. Jalan napas Lei Yunfeng, mati. Angin dan guntur di udara jatuh dari udara dan menghantam Lin Tian secara langsung, seperti Tianlei jatuh di atas Lin Tian. Para penjaga itu mengira Lin Tian sudah mati, tetapi setelah asap menyebar, Lin Tian menepuk beberapa pakaian rusak, satu lagi terbuang. Kerumunan tercengang, dan penonton di dekatnya tercengang. Adapun mata Lei Yunfeng, tidak mungkin. Lin Tian menatap pemimpin pavilion yang melarikan diri dan tersenyum aneh. Dia datang kepadanya dan memukulinya.
Pemimpin kabinet jatuh ke tanah di tempat, dan Lin Tian menekan dahinya dengan satu tangan, dan membuat segel jiwa, sambil mencuri memonya. Setelah semuanya selesai, Lin Tian dibangkit, dan pemimpin kabinet menggigil. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Lei Yunfeng sangat marah. Wah, jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Jangan menggertaknya. Anda? Lin Tian selesai berkata, selangkah demi selangkah, dan puncak awan guntur itu dengan gila-gilaan mengendalikan angin dan guntur dan kilat itu terjalin dengan angin, dan kemudian menyerang Lin Tian dengan berbagai cara. Tapi Lin Tian tidak menggunakannya sama sekali. Sebaliknya, tanah di sekitarnya runtuh dan bangunan hancur di mana-mana. Orang-orang tidak jauh menatap Lin Tian seperti monster, dan Lei Yunfeng bahkan lebih gila, Kamu masih sedikit lemah. Lin Tian berkata kepada Lei Yunfeng, wah, beraninya kamu mengatakan aku lemah? Benarkah? Bagus. Lalu aku akan melawanmu. Armor petir di Lei Yunfeng mulai berkedip, dan tangannya menghadap ke langit seolah mendukung sesuatu. Pada saat yang sama, bola petir mulai mengembun di puncak-puncak awan guntur. Apakah ini juga formula 9 hari angin dan guntur? Lin Tian mencuri sesuatu tentang guntur itu dari penguasa pavilion ini. Namun, di tangan pemimpin kabinet, hanya ada rahasia pertama dan kedua dari formula angin dan guntur 9 hari. Di depannya, yang ini jelas melebihi rahasia pertama dan kedua. Lei Yunfeng tertawa, ya, formula ketiga dari formula 9 hari guntur angin. Lin Tian tertawa, ayolah, saya juga akan memiliki pengalaman yang baik tentang formula ketiga Anda. Seberapa kuat itu? Ya, kamu harus mencoba. Kalau begitu aku akan membiarkanmu mencoba. Lei Yunfeng mencibir, lalu melambaikan tangannya, dan guntur besar terbang keluar. Tujuannya adalah Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak peduli. Dia menatap guntur dan tertawa. Pada saat ini, guntur dan angin telah menjerat Lin Tian. Orang-orang hanya melihat bahwa angin akan merobek Lin Tian, sementara guntur dan kilat akan menyerang Lin Tian. Kedua kekuatan itu mengerikan. Lin Tian sangat tenang, tetapi orang-orang yang dilihatnya terkejut, dan Du Tian mengerutkan kening. Jadi, tidak apa-apa? Namun, wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dan berkata, apa yang dilakukan tubuhnya? Mengapa ini masih baik-baik saja? Lei Yunfeng sangat bangga pada awalnya, tetapi secara bertahap menemukan bahwa dia tidak cukup kuat, dan kemudian dia mengerutkan kening. Siapa tahu Lin Tian menarik napas dalam-dalam, dan kemudian guntur dan angin di sekitarnya menghilang. Namun, Lin Tian mengganti pakaiannya lagi dan berkata, kamu hanya akan menyia-nyiakan pakaianku jika kamu menyerang. Anda. Lei Yunfeng ini sangat marah sehingga Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, yah, kamu terlalu lemah untuk bermain denganmu. Bermain? Setelah Lin Tian selesai, Sumi membuka lagi, sementara Lei Yunfeng menepuk baju besinya, wah, aku tidak takut memberitahumu bahwa baju besiku bisa menahan mantra yang kuat, jadi aku tidak takut untuk datang meskipun kamu ada di sini. Lalu bisakah kepalamu menahannya? Saya. Lei Yunfeng itu belum menanggapi. Pemusnahan virtual itu memukul kepalanya satu persatu. Kemudian Lei Yunfeng sengsara. Tapi kemudian bayangan gelap muncul dengan cepat. Dia meraih Lei Yunfeng dan menghilang dari posisi semula. Lin Tian melihat bahwa itu adalah iblis kuno hari itu dan berkata sambil tersenyum, jangan tinggal untuk mengobrol. Wah, jangan khawatir. Ini adalah tingkat ketiga. Ada 6 tingkat yang tertinggal, dan yang satu lebih mengerikan dari yang lain. Dengan itu, bayangan itu berangsur-angsur menghilang ke awan. Tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan datang ke Pavilion Lord dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu mengirimkannya. Pemimpin pavilion menatap Lin Tian dengan ngeri, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, lihat saya pilar batu Tian Lei. Setelah penguasa pavilion mengeluarkan suara, Lin Tian menjernihkan pikirannya dan pergi, tetapi Du Tian buru-buru mengikuti. Adapun wanita bertopeng, hanya setelah dia melihat tuan pavilion, dia mengikuti Lin Tian. Wah, apakah kamu akan pergi ke titik kekuatan keempat sekarang? Du Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian tersenyum, apakah penting jika saya pergi atau tidak? Iya. Apa? Dan ingin orang lain meninggalkanku sendirian? Ya, jika kita bisa mengurangi pembunuhan, setidaknya saya menyebutnya amal. Tetapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara. Melihat Lin Tian tidak berbicara, Du Tian terus mengganggunya sampai 2 hari kemudian, Lin Tian berdiri di hutan terpencil. Melintasi langit untuk melihat-lihat, belum lagi orang-orang, apakah hewan-hewan tidak melihat setelah bertanya-tanya, ini bahkan bukan manusia. Anda yakin hari itu Liga Kuno akan menempatkan tempat keempat di sini? Tidak ada yang bisa dimaafkan, tidak ada hewan, itu tidak benar. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Du Tian sepertinya memahami sesuatu. Apakah ini benar-benar berbahaya? Jangan datang jika kamu takut. Lin Tian tersenyum, lalu berjalan ke hutan. Du Tian buru-buru mengikuti, dan wanita bertopeng itu juga mengikuti, sampai Lin Tian datang ke hutan kering dan duduk, sepertinya kita harus menunggu. Tunggu. Tunggu apa lagi?
Du Tian bingung, dan Lin Tian tertawa dan berkata, orang-orang itu sangat pandai bersembunyi, jadi mereka hanya bisa menunggu mereka menemukan kita. Mereka akan mendatangimu. Bercandalah, kecuali mereka datang untuk melecehkan. Penjelasan lintas hari itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan mendatangimu. Dengan itu, Lin Tian memejamkan mata, dan tubuhnya mulai menggunakan seni pemulihan, sementara pepohonan layu di sekitarnya mulai hidup. Kenapa kamu tiba-tiba hidup? Saya penasaran untuk melintasi langit, tetapi pada saat berikutnya, ada udara hitam di mana-mana, dan daun-daun yang baru tumbuh layu lagi. Pemandangan ini membuat langit menarik napas, bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang ini, yang mempraktikkan keterampilan hantu, tidak suka makhluk hidup di sekitar mereka. Lin Tian tersenyum. Ah, dan orang-orang seperti itu? Du Tian bingung, dan Lin Tian melihat sekeliling, keluarlah, aku telah menemukan keberadaanmu. Pada saat ini, beberapa orang berjubah hitam, topeng hitam dan pakaian hitam muncul. Ketika Du Tian melihat bentuk orang-orang ini, dia bertanya-tanya, apakah itu agama Bulan Hitam Selatan? Itu benar. Kami adalah sekte Bulan Hitam. Cepat pergi. Seorang pria berteriak, tetapi Du Tian tersenyum dan berkata, semuanya, saya menyarankan Anda untuk bergegas dan tenang, jika tidak. Diam, biksu. Seseorang langsung memarahinya, dan kemudian dia berkata dengan sedih, saya cukup baik untuk mengingatkan Anda. Jangan selalu bergerak. Biksu Bao, apakah biksu itu memprovokasi Anda? Kami telah mendengar tentangmu, seorang biksu usil. Satu melanjutkan. Tangan Du Tian ada di pinggulnya, seperti tikus, saya baik hati mengingatkan Anda, jika tidak, Anda bahkan tidak tahu bagaimana mati. Apa? Apakah Anda ingin bertarung? Kami tidak pernah takut pada siapapun. Itu benar, kami sekte Bulan Hitam, tetapi hantu pertama Nan Huang memupuk Taoisme. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja. Apa yang ingin dikatakan Du Tian, tetapi Lin Tian berkata, saya hanya ingin sesuatu yang serupa. Lin Tianbian berkata bahwa dia mengeluarkan 3 potong kulit di tangannya, dan orang-orang itu memandang rendah mereka satu persatu. Wah, kamu adalah leluhur Tian Shuimen, Lin Tian. Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah kamu mengenalku? Omong kosong, kami semua tahu tentang Anda, tetapi tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat menemukan fragmen ini, jadi kami menyarankan Anda untuk segera pergi. Bagaimana jika saya tidak pergi? Lin Tian menatap orang-orang ini, tetapi orang-orang itu tertawa. Salah satu dari mereka berkata, jika Anda tidak pergi, kami harus membiarkan Anda tidak pernah kembali. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana cara kembali. Lin Tian tertawa. Orang-orang itu berkedip, dan kemudian seseorang berteriak, mulailah pertempuran. Pada saat berikutnya, di sekitar gelap, dan kemudian tiba-tiba siang menjadi malam, dan kemudian sepi di mana-mana, dan ada kuburan massal yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, tetapi juga banyak prasasti tanpa nama, seperti makam. Seberangi langit dan tarik napas, tidak, apakah ini sihir? Tetapi para wanita bertopeng mengerutkan kening, itu bukan sihir, itu benar, itu harus dibuat oleh mereka menggunakan yin dan yang. Yin dan yang, apa maksudmu? Pada akhirnya, ada beberapa praktisi hantu yang dapat menggunakan keterampilan mereka yang kuat untuk membuat saluran untuk alam yang dan yin, dan membangun kekuatan mereka sendiri di saluran. Jadi kita tidak berada di dunia yang, atau di dunia yin? Hari itu terkejut, wanita bertopeng menjawab, ya. Seberangi langit dan tarik napas, ajaran bulan hitam ini tidak sederhana, itu bisa membuat kita melangkah ke persimpangan yin dan yang dalam sekejap. Lin Tian melihat ke langit yang gelap, dan kemudian melihat ke kuburan massal yang sunyi dan berkata sambil tersenyum, sepertinya cukup mengerikan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tablet batu, ini bukan teror, tapi teror nyata. Setelah itu, seorang pria keluar di bawah tablet batu. Itu adalah seorang wanita tua dengan kain hitam. Jari-jarinya kering seperti kerangka, dan kukunya putih dan transparan. Tidak hanya itu, ada rambut putih menutupi separuh wajah, sedangkan separuh wajah lainnya keriput dan terlihat menakutkan. Tapi Du Tian tertegun, dan kemudian menatap kuku jari yang panjang dan tipis dan bergumam, kuku ini lebih panjang dari jari, apakah kamu tidak takut untuk mematahkannya? Biksu, itu bukan urusanmu. Diam. Wanita tua itu menatap Du Tian, dan kemudian dengan lambaian tangannya, udara gelap meniup Du Tian ini. Saya tidak ingin menjadi agresif, apakah Anda benar-benar berpikir saya seorang pengganggu, katanya. Selesai berkata, lintasi langit cahaya keemasan sekejap, lalu bergegas melewatinya, dan wanita tua itu melintasi langit melewati telapak tangan, tetapi terhalang oleh cahaya keemasan ini. Ayo, lanjutkan. Cuaca silang itu menjadi marah, kembalikan dua mata untuk menatap wanita tua ini, tetapi wanita tua yang selanjutnya harus sopan beberapa, bisakah kamu mengurus urusanmu sendiri? Jika aku tidak peduli, kamu akan dibunuh olehnya. Di seberang cuaca, seolah saling menyelamatkan. Wanita tua itu bermata putih, ini Yao Feng, tidak terlalu lemah. Nama keluarga Miao, kan? Maka saya menyarankan Anda untuk berhenti sekaligus.
Hari Feri itu mengatakan, tetapi Miao Feng tersenyum aneh, kemarilah, masih ingin berhenti, menurutmu itu mungkin? Mengapa tidak? Ini adalah batas antara Yin dan Yang. Terus? Wanita tua itu berkata, persimpangan Yin dan Yang adalah tempat yang baik untuk pembudidaya hantu. Apa cara yang bagus? Mengapa saya tidak merasakan itu? Wanita tua itu berkata, pertama, kami praktisi hantu dapat menjaga tubuh kami di sini. Kedua, ada 4 roh hantu di sini yang sangat cocok untuk kita. Jadi kita memiliki roh hantu yang tak ada habisnya, dan kita bisa menggunakan keterampilan hantu di sini. Kekuatannya sangat ditingkatkan. Jadi, menurutmu apakah aku takut mati di sini? Dutian menatap, itu karena kamu tidak tahu kengeriannya. Benarkah? Kemudian saya akan melihat apa yang Anda katakan tentang leluhur Tian Shuimen. Apa kemampuannya? Wanita tua itu berkata, dan mendatangi Lin Tian seperti sosok hantu. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Tapi wanita tua itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Kemudian bayangan virtual muncul dari tangannya. Sesaat, kerangka besar meraih leher Lin Tian. Haha, lihat. Jika saya menangkapnya, dia akan mati. Wanita tua itu sangat bangga, tetapi leng hari salib berikutnya, benar-benar tertangkap. Wanita bertopeng itu tidak merasakannya, tetapi Lin Tian melihat kerangka wanita tua yang berubah itu dan berkata sambil tersenyum, apa? Sedikit keterampilan hantu, Anda ingin menjatuhkan saya. Wah, aku disebut tangan kerangka. Begitu saya menangkapnya, saya bisa membuat kekuatan pihak lain tidak dapat diberikan. Pada saat yang sama, jiwa tidak dapat melarikan diri. Apakah menurutmu itu kuat? Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Lin Tian tidak bisa menahan senyum, itu hanya penipuan dirimu. Selesai berkata, tangan Lin Tian muncul menara emas, dan menara emas ini milik Departemen Cahaya, secara khusus menahan iblis dan hantu. Ketika menara bersinar dengan emas, wanita tua itu segera mengerutkan kening, dan kemudian dahinya berkeringat. Wah, tidak ada gunanya bagimu untuk menggunakan senjata ajaib. Bagaimanapun, jika aku memelukmu, kamu tidak bisa menyingkirkannya. Wanita tua itu berkata dengan keras kepala. Lin Tian mencibir, naif. Kemudian, di bawah kendali Lin Tian, pagoda itu jatuh di dahi wanita tua itu. Wanita tua itu langsung terluka dan dahinya berdarah. Wanita tua itu berteriak, mundur terus-menerus, dan menyentuh dahinya, dan menemukan bahwa itu semua adalah jalan napas belakang darah. Bocah bau, kamu berani memukulku dengan senjata ajaib. Aku tidak hanya akan menghancurkanmu, tetapi juga menjebakmu di menara ini. Lin Tianxie tertawa, dan kemudian mengendalikannya dengan satu tangan. Menara menjadi lebih besar dan menutupi wanita tua itu. Wanita tua itu hidup di bawah tekanan, pada saat yang sama dipengaruhi oleh cahaya keemasan dari pagoda, yang membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun, jadi dia hanya bisa terengah-engah di tanah dan berkata, tulangku akan patah. Lin Tian tersenyum dan berkata, menurutku itu bagus. Anda. Wanita tua itu sangat marah sehingga dia melihat pagoda yang sedang tumbuh dan berkata, bagaimana Anda bisa menyakiti orang dengan pagoda saya? Ini milikku sekarang. Selain itu, ada baiknya menggunakan senjata sihir ringan untuk menahan pembudidaya hantu di tempat seperti itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Anda. Wanita tua itu berkata, jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya akan memanggil lebih banyak orang. Tapi Dutian berteriak, jangan menangis, atau orang-orang ini akan mati saat mereka keluar. Kamu bercanda. Kamu pikir dia tak terkalahkan? Wanita tua itu tidak percaya. Dia memanggil sekelilingnya, keluar. Tiba-tiba, sejumlah sarkofagus terbang keluar dari bukit pemakaman, dan banyak orang aneh memanjat keluar darinya. Selain itu, orang-orang ini semuanya adalah praktisi hantu. Tampaknya sangat dingin di sini, dan beberapa orang masih kedinginan. Wah, biarkan Nyonya Miao tua pergi dengan cepat, atau kamu akan mati. Itu benar. Jika kamu membiarkannya pergi, kamu akan hidup, atau kamu akan mati. Orang-orang itu tidak menganggap serius Lin Tian, dan mereka masih ada. Lin Tian tidak berpikir demikian, tetapi pada saat berikutnya, penutup kental cahaya hitam besar terikat pada Lin Tian. Wanita tua itu sangat senang. Wah, kamu sudah selesai. Lin Tian melihat sampulnya dan menemukan bahwa itu terdiri dari ki hantu yang tak terhitung jumlahnya, yang juga merupakan hantu ki dari orang yang berbeda. Tapi Lin Tian tidak peduli. Mengapa? Apakah Anda akan sedikit naif untuk membunuh saya dengan gas hantu? Wah, gas hantu ini, tapi konsentrasi topeng hantu yang dikumpulkan oleh semua orang ratusan kali lipat dari gas hantu biasa, ditambah ada banyak orang yang digabungkan, jadi gas hantu ini, bagi yang hidup, sangat beracun. Wanita tua itu berkata sambil berjuang, dia ingin untuk menyingkirkan pagoda. Tapi Lin Tian menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar meremehkanku. Setelah itu, ketika reinkarnasi Yuan Shen di tubuh Celestial Hutan dibuka, semua gas hantu ini dihirup ke dalam tubuh, dan para praktisi hantu itu saling menatap. Beberapa orang juga demensia cara, ini, bagaimana mungkin? Wanita tua itu tergagap, ini. Tapi Dutian berkata, tidak ada gunanya. Dia monster.
Tidak peduli bagaimana kamu melakukannya, kamu tidak bisa membunuhnya. Wanita tua itu tidak berdamai. Dia sangat marah sehingga dia memukuli bumi dengan keras. Tiba-tiba, sekelilingnya runtuh. Kemudian wanita tua itu diselamatkan dari tanah. Praktisi hantu di dekatnya juga kembali ke sarkofagus satu persatu, dan kemudian kembali ke kuburan sampai tidak ada nafas. Sekarang, kamu melarikan diri? Du Tianleng tidak percaya orang-orang ini bergerak begitu cepat.